Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas 14. Kita baca dari ayat 12 sampai ayat 14. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Iya, perikop ini berbicara siapa yang harus diundang. Nah, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundangmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau kamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Untuk firman Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan ini perkataan Tuhan Yesus diundang di salah satu seorang yang mengundangnya, tidak ditulis, tetapi itu dalam satu acara Tuhan Yesus diundang. Kita melihat bersama-sama kalau kita baca ada satu hal yang saya simpulkan, yaitu manusia itu bergerak berdasarkan motivasi atau hal yang di dalam hatinya. Dengan motivasi manusia apa yang dia inginkan, yang tidak baik. Adanya orang di dunia saat ini berlomba-lomba untuk yang namanya kesuksesan. Hal-hal akan menguasai dunia. Beberapa waktu yang lalu, ya, ada satu platform digital media sosial yaitu Facebook. Dia menguasai sekarang di dunia media sosial yang besar, tetapi ingin dengan lebih luas lagi, bahkan ya dia ingin menguasai di beberapa sektor, bahkan bisnis. Ganti nama, bukan Facebook lagi, ya, tapi dengan Meta. Dia bertujuan untuk lebih lagi banyak menguasai. Ada motivasi yang besar di dalam diri, baik itu motivasi yang baik dan benar ataupun juga motivasi yang tidak tepat. Ya, suatu kali ya, saya waktu dulu sekolah, saya punya beberapa teman yang selalu pandai atau bahkan cenderungnya ya nilainya selalu jelek, karena mungkin karena tidak belajar atau cuma suka main-main. Nah, tetapi karena teman saya ini dapat mengambil hati guru, dekat dengan guru, jadi sekalipun nilainya menerima rapot itu selalu bagus nilainya. Nah, itu sudah jadi perbincangan di antara teman. Tidak apa dengan guru tentu saja baik. Kalau motivasinya ada hal yang lain, nah itu sangat-sangat buruk. Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini. Ini berbicara tentang motivasi dan sedang luruskan bagi orang. Bagaimana dengan motivasi yang salah? Kita perlu melihat kita masing-masing. Motivasi yang bergerak di dalam hati kita, apakah itu? Ya, mari yang pertama yaitu kita mengenali motivasi kita. Mengenali motivasi di dalam masing-masing. Nah, waktu itu Tuhan diundang sebagai salah satu tamu, ya. Nah, kita tahu konteksnya. Waktu Tuhan Yesus adalah seorang yang terkenal. Bisa dikatakan sekalipun Tuhan Yesus itu tidak ingin jadi selebriti,
Tetapi pada kenyataannya Tuhan Yesus itu seperti selebriti, diikuti banyak orang. Saya belum pernah di zaman modern ini seorang pengajar lalu diikuti begitu banyak orang seperti zaman Tuhan Yesus, dan orang begitu meninggalkan apapun untuk ada yang memang mengikut Tuhan dengan benar, dengan motivasi yang benar. Tapi gak banyak yang mengikut Tuhan hanya sekedar melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, bagaimana hal-hal ajaib yang dikerjakan Tuhan. Nah, Tuhan begitu kenal dan disukai banyak orang. Nah, tentu saja ada yang tidak suka, tentu saja yang berlawanan dengan Tuhan Yesus, yaitu orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mereka merasa pengikutnya tersedot follow ya. Ya, di dunia media sosial sekarang itu orang itu salah satunya dari follower, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Instagram salah satu contohnya, wah followernya kok banyak sekali, orang jadi segan dan sungkan. Wah ini pasti orang kenal ini, wah ini selebgram. Wah, lalu ya orang akan sungkan dan menghormati. Waktu itu orang Farisi, ahli-ahli Taurat mungkin juga tersedot dengan Yesus. Nah, tidak suka, tetapi sebagian besar orang menyukai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu terkenal karena dia mengadakan hal-hal yang ajaib, memang tidak bisa dikerjakan waktu itu. Dia membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada satu motivasi tersembunyi mungkin yang ada di dalam orang yang mengundang Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Kita pikirkan, ketika kita mengundang seseorang, ya, kita punya motivasi. Kalau yang motivasi yang buruk itu kita ingin mendapat untung pasti. Betapa kita menjadi terkenal. Pak Jokowi mungkin mampir rumah kita, lalu Pak Jokowi kita masuk di TV. Pak Thomas pernah masuk di TV, diwawancarai waktu itu. Ya, Mas jadi terkenal beberapa. Ya, itu baru ya cuman pembawa berita yang atau reporter yang mewawancarai. Kalau misalnya Pak Jokowi yang datang ke rumah Pak Thomas gitu, lalu beli salad di tempatnya Pak Thomas gitu, wah itu pasti jadi ramai sekali warungnya, jadi untung banyak. Wah itu saladnya Pak Thomas dibeli sama Pak Jokowi misalnya ya. Jadi sangat menarik sekali tempat itu, hanya karena ada orang yang hebat di situ, terkenal. Nah, salah satunya juga anaknya Pak Jokowi sendiri. Misalnya ya dulu diwawancarai di salah satu stasiun TV, wah gimana kamu berbisnis tapi anak presiden? Tentu saja itu akan mendatangkan banyak peminat. Ya dia jawab, ya pastilah, pasti. Tapi kan saya tidak menginginkan itu datang secara otomatis ya. Nah, itu memang datang di dalam hidup seseorang. Kalau ada orang terkenal ya otomatis akan memberi dampak di situ. Nah, Tuhan mengatakannya jangan mengundang hanya orang-orang yang istilahnya di level yang sama, bahkan orang yang dalam keadaan yang baik, hanya akan membuat diri kita itu disenangkan. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa ketika mau mengundang pesta, undanglah orang-orang miskin yang itu mungkin tidak menyenangkan bagi kamu, tidak bisa membalas kamu dengan apapun, tidak menguntungkan ya, tidak memberi keuntungan, tetapi itulah yang dikatakan Tuhan. Nah, orang ya ingin sukses, dikatakan ya banyak buku di dunia ini yang beredar, bagaimana cara menjadi sukses, bagaimana cara menjadi orang yang bisa membangun bisnis dengan baik. Nah, salah satunya itu yang paling banyak saya lihat itu buku yang berbicara tentang bagaimana membangun sukses itu dengan relasi. Kalau kita memiliki relasi yang baik, luas relasinya, maka kita bisa sukses. Nah, itu benar Bapak Ibu Saudara sekalian.
itu hal yang benar, memang begitu adanya. Contohnya kalau ya ada dua orang bersekolah sama-sama pintar misalnya. Nah yang satu ini mungkin tidak terlalu pintar, kalah dengan yang satunya. Yang satu mungkin dapat ranking 1 dan yang satunya ranking 5 misalnya. Tapi belum tentu yang ranking 5 ini akan tidak sukses seperti yang ranking 1. Karena apa? Ternyata orang yang ranking 5 ini memiliki banyak teman, relasi yang luas, sehingga dia bisa mendapat banyak kesempatan juga pekerjaan. Tetapi yang ranking 1 ini ternyata kuper. Dia hanya tinggal di rumah, tidak punya teman. Sekalipun pandai, dia sulit untuk mendapat kesempatan karena relasinya terbatas. Nah, relasi ini juga salah satu pintu untuk orang mendapat kesempatan menjadi sukses. Nah, saya tidak tahu yang dipikirkan orang ini, tetapi yang jelas ketika ia mengundang orang-orang yang berpengaruh, itu akan mendatangkan, ya bisa dikatakan, dampak yang baik, yang besar, tentu saja secara fisik atau secara materi. Nah, Tuhan ingin motivasi kita menjadi benar, atau bagi Tuhan motivasi itu lebih penting daripada relasi. Kalau orang berpikir relasi itu penting, itu benar, tetapi bagi Tuhan motivasi itu jadi dasar bagaimana kita berrelasi. Ya, mari kita mengingat salah satu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Zakheus. Mari kita akan lihat bersama-sama dalam Lukas 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nah, saya akan membacakannya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang lewat di situ. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara sekalian, sama satu hal yang luar biasa di dalam diri Zakheus. Dia tidak memiliki motivasi apapun selain untuk melihat Yesus. Dia tertarik kepada Yesus. Kalau kita lihat bersama di situ dengan saksama, bahwa cerita itu menggambarkan betapa Zakheus ini ketika dia ingin melihat Yesus, saya yakin ada sesuatu kerinduan dalam hidupnya untuk diubah. Ada satu kerinduan untuk hidupnya itu berubah. Ya, kita tahu latar belakangnya. Pemungut cukai sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi sendiri, karena ya mereka seringkali melakukan itu, memeras atau mengambil yang bukan miliknya. Tapi karena mereka memiliki otoritas di situ, maka orang-orang Yahudi tidak berani. Tetapi di sini motivasi Zakheus hanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, motivasi yang seperti inilah yang Tuhan cari. Maka Tuhan memanggil Zakheus, "Zakheus, turun, aku mau ke rumahmu." Nah, di sini Zakheus tidak mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia hanya rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, ketika kita memiliki kerinduan, kita memiliki hasrat untuk mengenalnya,
wow, Tuhan Yesus bahkan dia yang datang mendatangi kita. Maka mari kita kembangkan di dalam hati kita kerinduan untuk bertemu Tuhan, untuk mengenalnya lebih lagi. Nah, hati yang seperti itulah yang dirindukan Tuhan. Nah, Sakeus merasa tidak layak, tetapi Tuhan tetap ingin datang ke rumahnya. Dan benar apa yang terjadi di situ. Hati mengubah segala sesuatu. Nah, apa yang ada di hati kita, motivasi kita itu mempengaruhi yang namanya relasi. Nah, kalau kita lihat di situ ada yang namanya pemulihan relasi. Relasi antara Sakeus dengan Tuhan, tetapi juga pemulihan relasi antara Sakeus dan orang-orang Yahudi, orang-orang yang pernah diperasnya, orang-orang miskin di situ yang, nah kalau kita lihat di situ ya ada satu perubahan yang besar. Nah, dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini perubahan yang drastis dari kehidupan yang suka mengambil atau memeras, mengambil yang bukan haknya, tetapi dia berubah. Saya percaya orang yang orang-orang miskin yang diberikan berkat dari hartanya Sakeus, ini pasti mereka juga akan secara otomatis juga bersuka cita, bahkan mungkin memberkati ya. Kalau kita memberkati orang yang tidak mampu, mereka tidak bisa membalas kita, itu seringkali mereka memberikan kata-kata berkat buat kita. Betul ya, kalau kita di jalan ada orang yang meminta-minta misalnya, kita beri berkat, nah, tentu saja dia tidak bisa membalas, tetapi dia membalas dengan doa. Wah, moga-moga paringi berkah Pak, moga-moga ya, banyak sekali moga-moganya. Nah, demikian juga pasti juga terjadi ada pemulihan relasi. Yang dulunya orang melihat Sakeus itu orang yang mungkin menyebalkan atau dibenci, tapi disitulah terjadi perubahan, relasi menjadi baik. Yang pertama, relasi dengan Tuhan dipulihkan, tetapi juga relasi dengan sesama. Bahkan dia memberi setengah hartanya pada orang miskin, dan orang yang pernah diperasnya dikembalikan 4 kali lipat. Itu banyak sekali. 2 kali lipat itu saja mungkin sudah banyak, tetapi 4 kali lipat di sini. Nah, ada satu pemulihan relasi melalui motivasi yang diubah. Nah, puji Tuhan, mari kita menyadari bersama betapa pentingnya motivasi yang ada di dalam hati kita. Mari kita rindu, apakah ada hal yang mungkin terbelok dari motivasi kita. Tuhan berkata di situ, janganlah kamu mengundang orang-orang yang kaya ataupun juga tetangga-tetanggamu yang bisa membalas. Artinya janganlah mengundang hanya hal-hal yang bisa menguntungkan kamu sendiri, tetapi belajar untuk bagaimana hidup bisa menguntungkan orang lain. Tuhan mau mengatakan hal seperti itu. Nah, untuk apa kita pergi ke gereja? Bahkan untuk apa kita memberi persembahan? Kita perlu bertanya. Mungkin ada juga kita, ya biar dapat berkat Mas, dapat berkat Pak, biar Tuhan kembali memberkati kita ya. Tetapi janganlah kita berbuat demikian. Mari kita ingat betapa besar kasih-Nya Tuhan. Kita memberi bukan karena kita ingin dapat kembali mendapat berkat, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu sangat besar dan sangat cukup untuk kita memberi apapun. Bahkan ketika kita memberi apapun, itu tidak pernah cukup membalas kasih Tuhan. Kita itu ibarat kayak orang miskin diberi Tuhan sesuatu yang tidak bisa kita balas. Balasannya apa? Hanya puji dan sembah. Sama, kita tidak bisa membalas apapun selain
puji dan sembah dan hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Motivasi dan hati kita seharusnya yang mendasari ya bagaimana cara kita berrelasi dengan orang lain, jangan dibalik. Mari kita mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan dalam hati kita. Sudahkah aku dengan motivasi yang baik dan benar melakukan hal ini, hal itu? Bahkan ya kita itu bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian, melenceng. Motivasi kita itu bisa, sangat bisa. Karena kita ya manusia. Kita berbenturan dengan banyak hal, terutama berbenturan dengan daging. Daging kita tentu saja ingin hal yang enak, ingin hal yang nyaman. Nah, bukan berarti hal yang nyaman dan enak itu tidak boleh kita nikmati. Tentu saja boleh, tetapi ada hal-hal yang tentu saja Tuhan ingin kita tetap di dalam motivasi yang benar. Nah, Tuhan ingin memberi sudut pandang kepada orang ini bahwa janganlah kamu mengundang orang hanya untuk menguntungkan kamu sendiri, tetapi milikilah hati untuk menolong orang lain atau berbelas kasihan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengenali motivasi kita, mengenali motivasi di dalam diri kita, dan Tuhan memberi suggestion atau saran untuk kita memiliki belas kasihan, bukan sekedar apa yang menguntungkan kita yang kita kerjakan. Nah, lalu yang kedua, mari kita izinkan Tuhan meluruskan motivasi kita ya. Tuhan motivasi orang itu agar pikirannya terarah kepada orang yang membutuhkan. Banyak sekali membutuhkan di situ. Orang miskin, orang buta, ya, orang yang kalau orang buta, lumpuh, cacat itu kesulitan, Bapak Saudara sekalian, untuk mencari rezeki, untuk bekerja sangat. Nah, maka mereka butuh orang. Ya. Orang ini mengundang teman-teman dalam pesta, ya, teman yang kita undang, bagaimana relasi kita contohnya. Wah, itu kok di dalam, misalnya di dalam pesta nikahan, itu yang datang kok pejabat-pejabat ya. Itu yang datang kok pebisnis yang kaya raya misalnya. Menunjukkan bagaimana kita ya. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana manusia harus hidup. Ia sedang menunjukkan apa yang dia sendiri lakukan. Tuhan ingin mengatakan pada orang ini bahwa lihatlah, aku juga melakukannya, memperhatikan orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang tidak punya itu, aku perhatikan. Maka Tuhan Yesus memberi saran pada orang itu, jangan hanya orang-orang yang terpandang yang kamu undang. Perhatikanlah orang yang lemah. Itulah hidup yang dipilih Tuhan. Ia membagi hidupnya dengan orang yang tidak mampu, teraniaya, sakit, sekarat, bahkan orang yang dianggap terkutuk seperti orang kusta. Mana mau orang mendekat kepada orang kusta. Di dalam budaya di sana ya, bahkan mereka kalau lewat harus berkata kalau najis. Itu ada orang kusta, dia harus lewat, dia harus mengatakan bahwa dirinya najis. Sekarang tahu kalau itu ada orang yang kusta, kalau tidak bisa dilempari dengan batu ya. Mengapa Tuhan memberi nasihat ini? Nasihat yang sangat baik ya. Tuhan ingin apa yang kita lakukan itu sebenarnya agar memiliki nilai yang kekal. Nah, di situ mari kita lihat bersama-sama di ayat 14, ayat yang terakhir. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, apa yang disarankan Tuhan Yesus ini bukan sekedar menguntungkan kita ketika ada di dunia ini, kita mendapat sesuatu, materi, keuntungan, relasi, banyak sekali. Tetapi Tuhan memikirkan jauh ke depan.
bagaimana kita mendapat berkat itu sampai kepada kekekalan, bukan sesuatu yang bisa dibalas dan habis itu saja. Kau dapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, di dalam Matius 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pemberian kita kepada orang dengan tulus, orang-orang yang tidak mampu, itu yang membalas seharusnya Bapa, bukan orang yang kita beri itu. Maka di sini Tuhan menyarankan, berilah orang-orang yang tidak mampu. Artinya milikilah belas kasihan, bukan memiliki hati yang ingin untung dan untung. Tapi miliki belas kasihan, maka balasan kita atau berkat kita itu datang dari Bapa di surga. Nah, bukankah itu dari berkat apapun? Kita bahkan mungkin tidak bisa membayangkan berkat dari Bapa itu berkat yang seperti apa, kita tidak tahu. Tapi saya percaya itu berkat yang besar, yang bernilai kekal. Nah, lebih dari itu Tuhan juga ingin dimotivasi dengan hal-hal yang mendatangkan belas kasih dalam hati kita. Kita memberi itu adalah pembelajaran untuk kita terus memiliki hati yang penuh belas kasihan, bukan pesta pora. Pesta cenderung menyenangkan kita, tetapi kebaikan, memberi dengan belas kasihan, motivasi hati kita untuk jadi orang yang benar, orang yang memiliki kebaikan di dalam hatinya. Orang yang memperhatikan orang lemah itu disukai Tuhan, karena memang Tuhan juga memperhatikan. Nah, bahkan orang yang penuh belas kasihan dilihat Tuhan sebagai domba yang akan dipisahkan dari kambing. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 kita lihat dari ayat 32 sampai 40. Ya, di situ dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawatku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan jawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ kata orang benar itu ya dituliskan beberapa kali. Nah, Tuhan menganggap bahwa ketika kita memperhatikan orang miskin, orang itu kita sebenarnya sedang memperhatikan, dan Tuhan menganggap orang-orang yang demikian itu ternyata orang benar. Ya, saya tidak
orang benar ini apakah harus sudah percaya Tuhan atau tidak, tapi di sini orang yang mengenal Tuhan tentu saja, orang yang memiliki motivasi yang benar untuk berbuat baik, orang yang melakukan belas kasihan. Nah, di situ Tuhan memisahkan orang-orang yang baik itu dengan yang tidak baik. Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang benar. Kita sudah dibenarkan, kita jadi orang-orang yang benar, maka tindakan kita juga semestinya adalah tindakan orang-orang benar yang penuh belas kasihan. Ya, di dalam ayat 30 dikatakan, maka orang-orang benar dia katanya, Tuhan bila manakah, dan seterusnya. Orang-orang benar di sini orang-orang yang mereka melakukan kebaikan, yang motivasinya adalah belas kasihan, ya. Orang yang baik untuk menolong orang lain. Nah, mari kita akan melihat bersama-sama apa yang dilakukan Tuhan ini sebagai pelurusan motivasi kita. Di dalam dunia ini seringkali kita memiliki motivasi yang salah. Mari kita izinkan Tuhan membenarkan atau meluruskan motivasi kita yang tidak baik. Maka ya Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Bahkan di situ dikatakan ada berkat yang luar biasa. Ada berkat Tuhan akan memberikan kita satu kerajaan yang besar yang sudah disediakan bagi kita. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat ini berkat yang begitu besar. Maka mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukan hal yang dilakukan seharusnya oleh orang-orang yang benar. Ya, mungkin kita akan melihat, wah ini tidak dituliskan Pak, orang benar ini apakah orang yang belum percaya Tuhan atau tidak? Ya, saya tidak tahu terus terang. Tetapi kita sebagai orang benar, kita yang sudah tahu kita orang dibenarkan Tuhan, kita orang benar, kita berlaku seperti orang yang benar, orang yang dibenarkan Tuhan. Kita orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama, motivasi di dalam diri kita. Apakah kita hidup hanya untuk mendapat keuntungan saja, atau juga memiliki hati untuk berbelas kasihan kepada orang lain? Maka mari kita lihat bersama-sama, sehingga ketika Tuhan mengatakan diberkatilah hidup orang-orang yang memperhatikan orang miskin. Nah, kita ada di situ. Kita menjadi orang-orang yang benar yang ada di situ. Nah, puji Tuhan, biar firman ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita memiliki motivasi dalam hidup ini untuk belas kasihan